Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Randy Hidayah dengan NIM 12450114867. Kali ini saya akan mengerjakan soal UTS dari mata kuliah basis data. Oke, soalnya itu disuruh membuat normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF dari gambar atau data struktur ini ya. Oke, pertama kita buat dulu yang pertama, normalisasi pertama. Oke, kita akan memasukkan data-data yang di gambar ini menjadi satu tabel seperti invoice ini, lalu customer, item, total, value, semuanya ini data tanggalnya juga ini ke dalam satu tabel. Oke, pertama itu kita masukkan dulu invoice-nya. Invoice, lalu ada data tanggal di sini, lalu customer habis itu item, misalkan item description, lalu amount-nya, unit, price di sini, keluarganya, lalu value, ada diskon dalam persen, lalu tax-nya, tax, ada totalnya. Di sini ada total lagi di bawah. Mungkin kita buat di sini final totalnya aja. Final total. Lalu change and other discount, payment, payment, kalau ada balance ini, akhirnya ya balance-nya. Oke, kita rapikan dulu. Setelah itu kita masukkan datanya. Setelah kita masukkan dulu invoice-nya. Karena data nya ada 5, kita buat 5 baris. Invoice-nya, invoice-nya ini ada invoice ini ya, R11, 12, dan 009 itu. Jadi kita buat sini R11 garis miring 12 garis miring 09. Oke, ini bakal kita copy paste aja sini. A, C,
Lalu date-nya sama. Date-nya itu tanggal 12 bulan 3 2011. Di sini 12 9 03 2011. Customer ini, lalu kita masuk customer, customernya namanya sini Mister Don ya. Ini Mister Don. Don. Oh ya, kurang satu sini. Sini seharusnya ada address. Address. Kita buat aja sini ya. Kita buat address. Address. Address ini. Oke, sudah. Ini bisa kita gunakan saja. Bisa kita jadikan satu seperti ini. Nah, itemnya ini. Item sini ada res, ada LNDR, lalu res lagi ada pen 09 dan lux 01M. Nah, kita buat. Ada res ini pertama. Item ketiga juga res namanya. Lalu ada LNDR, ada pen 09, dan yang terakhir lux 01M. Oke. Lalu masuk ke deskripsi. Resto Laundry. Eh, Laundry. Lalu eh house 09 deluxe deluxe 01 only ya. Lalu maunya kita masukkan dari 4 di sini 1 unitnya PKG. Price 24 kos 6 950. Betul 052 775.
Oke, juta di sini. Ya, diskonnya oh, 15. Di sini nih, 10 di sini 5. Totalnya bisa kita satukan saja. Sekira 15. Sing dan diskonnya 0 di sini. Wow. Price-nya tadi ada USA, USA, PLTU, Black, and ini ya. Saya coba gunakan dulu. Oke, jadi. Oke, normalisasi satuan F-nya sudah jadi. Lalu kita masuk ke normalisasi 2NF. Sini kita akan memisahkan key-nya, primary key seperti invoice ini biasanya
biasanya primary key, lalu ada item, nanti biasanya ada nomor itemnya, customer pasti akan punya ID customer. Oke, langsung aja kita buat. Sini buat F-nya, susu 2NF. Kita akan membuat tabel invoice-nya dulu. Jadi kita buat sini tabel invoice-nya. Oke. Nah, kita masukkan nomor invoice ini. Jadi, mungkin kita copy paste biar agak cepat. Nah, ke sini dulu. Kita copy paste dulu sampai selesai. Ini kita buat nomor invoice ya. Nomor invoice. Ada tanggalnya, customer, kita butuh customer, lalu item di sini kita nggak guna, nanti kita nggak butuh sini. Item nanti kita buat di tabel tersendiri. Mungkin sini kita akan masukkan address, address, addressnya ini. Kita masukkan saya di sini. Review saja sih. Ya, lalu kita nggak butuh deskripsi, nanti kita masukkan di item juga. Mungkin final totalnya, mungkin kita masuk ke sini. Final total, ya final total kita masukin. Final total. Dan totalnya ini amount-nya kita hapus saja. Mungkin bakal kita masukkan di sini change diskon ini sampai sampai balance. Kita masukkan saya di sini, kita komparasi. Oke, seperti ini. Oke, sudah kayak ginilah tabel invoice nanti. Lalu kita lalu kita boleh kita tabel item sini, tabel item. Mana? Item. Oke, sini berarti ID itemnya ya.
Itu misalnya kita buat ID item bisa, bisa buat ID item. Oke, kita buat table itemnya. Di sini date-nya kita ubah saja date-nya sini jadi ID itemnya. ID item tadi sudah ada di sini ID item ini. Ini ya, deskripsi, amount, unit, price, value, diskon, tax, dan totalnya. Ini biar cepat kita copy paste aja di sini. Hmm, ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan nih. Tapi satu, dua, tiga, empat, lima, tujuh, delapan. Terus saja di sini. Oke, deskripsinya kita ini kan totalnya di sini agak kecil. Oke, udah jadi tabel itemnya. Nah, selanjutnya ingin memisahkan ini ya, kayak customer pasti bakal dibuat tabel sendiri. Lalu pada item nih, price, value, diskon ini bisa kita masukkan ke invoice. Lalu kita buat tabel satu lagi detail invoice-nya. Oke, itu masuk ke normalisasi 3 ya. Masukkan normalisasi 3. Terus di IGNF. Sini kita buat item aja dulu ya. Tabel itemnya. Tabel item di sini. Kita ingin membuat berarti isinya itu hanya ID item, deskripsi, pas itu unit ya. Kita hanya ingin membuat tabel itemnya itu berisi ID, deskripsi, unit sama price. Lalu deskripsi, unit sama price ya. Saya di sini. Oke. Nah, setelah itu kita buat detail invoice-nya. Tadi kan tabel invoice ini kan masih ada customer. Ini harus kita bisa customernya. Ini kita buat detailnya.
Tabel view file invoice. Teksnya nggak masuk. Nah, di dalam tabel invoice ini, tabel detail invoice ini, kita masukkan nomor invoice, terus ID item kita masukkan juga, lalu kita masukkan lagi amount, value, diskon, tax sama totalnya ya. Kita masukkan saya sini, lalu amount, itu value hingga total. Oke, sudah jadi. Nah, setelah itu customer, customer kita buat dulu. Customer biasanya itu punyain ID sama address. Nah, berarti tadi ada tabel, ada data addressnya, kita masukkan ke tabel customer. Tabel customer, customer. Udah di customer. Ini. Ini aja kita buat. Jadi kita masuk saya sini ID customer. ID customer. Forex itu mana? Customer. Forex itu lalu ada namanya. Nyambungin dari sini ke sini nanti dia lahir forex gitu. Itu otomatis. Ada nama customer gitu. Customer. Lalu ada address. Address. Nah, kita buat aja sini misalnya C1 plus satu namanya tadi ada Mr. Don. Mr. Don. Lalu addressnya tadi. Addressnya USA LTU. Ini. Oke. Nah, setelah ini kita buat tabel ya. Coba warnanya jadi kuning biar agak beda. Dah, dah, dah. One to HN satu ini N kan N itu kok tergantung ini di lalu tabel invoice tadi invoice yang di sini bisa kita pecah karena kan address sudah masuk ke customer lalu final totalnya sudah masuk ke ini satu faktur punya banyak detail tabel detail invoice lalu ini invoice-nya bisa kita pecah ini nggak nyambung. Oh ya, kan kemarin ke invoice-nya. Aku kan invoice nyambung ke produk. Invoice. Kalau dia banyak kita. Ini kan buat kan. Ini buat udah. Ya ini satu faktor itu jadi banyak kita. Dia butuh nomor invoice sama item. Satuan. Ya tiga ini. Ini kan.
Dia butuh nomor invoice dengan ID customer lalu date-nya. Oke, kita buat saja di sini. Lalu tanggalnya, data tanggal tadi, nah, sini, di sini kita buat yang terakhir, lalu sini ID customernya. Oke, nah sudah final ya, 3NM-nya, 3NM-nya berarti kita punya total tiga tabel, tabel item, tabel details invoice, tabel customer dengan tabel invoice-nya. Nah, selanjutnya kita akan membuatnya ke dalam, kita membuat IRD menggunakan data modular ya. Oke, kita sudah masuk ke softwarenya, toolsnya. Pertama kita buat entity-nya dulu, tabelnya dulu. Oke, tabel pertama namanya itu customer ya. Atributnya ada tiga tadi. Ada ID-nya, ada ID customer. Nah, kita buat sini ID customer. Customer. Di sini primary key. Ya. Pakai parser kita untuk ID-nya. Ini kita buat sini 100 karakter. Lalu yang kedua namanya. Berarti sini kita buat nama customer. Ini aja customer. Logika. Di sini kita masukkan parser ya. Mungkin di sini kita buat 50 karakter saja. Oke, oke kan. Lalu yang terakhir itu ada address. Eh, address ini. Address, logika, parser. Kita harus karakter saja. Ya. Lalu ada tabel item. Saya buat tabel item dulu. Item tadi kalau kita lihat faktanya, item dia ada 4 atribut, ID-nya ada 4. Di sini ID item, logika, tipenya wajar, mungkin kita buat aja 100. Oke kan, udah. Lalu tadi ada description, description, logika, description mungkin ada parser saja, parser, dapat 100 saja. ID kita buat primary, lalu di sini mandatory jangan lupa ya kita buat. Lalu ada unit dan price. Unit integer ya unitnya. Mandatory jangan lupa.
Unit nggak integer, pacar ya, pacar. Kita buat 10 karakter. Oke, sini price. Price untuk harga. Kita buat float. Nah, kita buat tipe datanya itu float. Float double atau desimal sebenarnya sama saja. Mandatory. Oke, oke, selesai. Lalu kita lihat lagi ada tabel detail invoice. Ini detail invoice. Detail invoice. Invoice. Ada nomor invoice, invoice logical, pakai pacar ya. Untuk primary kita buat 50 karakter saja. Kembali sini. Eh, Lalu ada ID item, ID item harus samakan ya dengan namanya. ID item bisa logika, pacar, jadi 100. Double mandatory. Lalu ada apa lagi tadi? Ada amount, logika, lalu integer. Oke, habis itu ada value. Value menggunakan float di sini. Value logical float sama kecil. Oh, nggak bisa. Mandatory dan apa? Kita selesai. Ada diskon. Jika diskon tadi integer ya. Mandatory dan apa? Oke. Setelah itu ada taxnya. Tax. Biasanya integer ya taxnya. Yang terakhir ada total. Total pakai float.
Oke, kita semua. Ini agak kita pindahkan. Lalu yang terakhir ada tabel invoice ya. Ini detail invoice, ada invoice in invoice. Atributnya ada juga. Atribut pertama ada nomor invoice. Oke, part sort 100 primary key. Jangan lupa. Lalu ada ID customer. ID customer, kalau kita lihat di sini, baru kecil, harus samakan. ID customer, ini bagikan di sini ID customer pakai pajak 100 primary key. Terakhir date-nya pakai cepet data date ya. Mana date ini, mana tahu ya lupa. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita harus memberikan relasi antara tabel-tabel ini. Custom scanner output. Oke, selanjutnya kita harus memberikan relasi antara tabel-tabel ini. Oke, customer ke invoice. Berarti ini one to many. Oke kan? Oh. Oke, invoice ke detail invoice sama one to many. Lalu item ke detail invoice. Oke, setelah berarti ini IRD-nya sudah selesai. Lalu kita ingin mengubah, lalu kita ingin menambahkan physical relation ya. Dengan cara kita masuk ke sini. Oke, sudah jadi. Sesuai ya. Nah, setelah ini kita akan mengimplementasikan teori tabel ini